Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Masudi dengan NIM 333222071 dari kelompok 10 Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang tugas mingguan modul 3 pada praktikum Statistika 2, sip 1 ya. Nah, di sini terdapat tiga soal. Dan soal pertama itu, seorang manajer ingin mengevaluasi hubungan antara waktu tidur karyawan dan tingkat produktivitas mereka. Data waktu tidur dalam jam dan produktivitas dalam skala 1 sampai 10 dari 12 karyawan selama 2 bulan adalah sebagai berikut. Dengan karyawan 1 waktu tidur 7 dan produktivitas 8 dan seterusnya. Lalu hitunglah koefisien korelasi R dan tentukan persamaan regresi linear sederhananya. Itu untuk nomor satu. Dan untuk nomor dua, seorang ahli gizi ingin meneliti apakah konsumsi kalori harian berhubungan dengan progres program diet seseorang. Data konsumsi kalori dalam kalori dan progres diet dengan skala 1 sampai 100 dari 10 individu selama 4 bulan adalah sebagai berikut. Hasilnya terdapat tabelnya, yaitu orang satu konsumsi kalori 1.500, program diet Y 70, dan seterusnya. Nah, dan hitunglah koefisien korelasi R dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Dan untuk soal nomor 3, yaitu teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada agensi pasar saham di Korea Selatan? Dan berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Di sini terdapat tabelnya, yaitu agensi Asia Entertainment permintaan juta lembar saham yaitu sebanyak 3.800.000 dan harga per lembarnya itu 4.200.000 dan seterusnya. Lalu ditanya berapa besarnya korelasi dan sertakan interpretasi dari hasil yang didapat. Selanjutnya, tentukan bersama regresinya, interpretasikan dari hasil yang didapat, dan buatlah scatter plot, sertakan interpretasi dari hasil yang didapat, dan juga apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, dan jelaskan. Nah, sini dari ketiga soal ini terdapat pada masing-masing soal yaitu sebuah tabel. Maka langkah yang pertama kita akan membuat tabelnya di Excel. Nah, ini untuk soal nomor satu, tabelnya seperti berikut. Ini soal nomor dua, dan ini soal nomor tiga. Jika sudah jika semua tabel sudah dibuat, maka bisa langsung kita input di Studio. Nah, sebelum menginput, kita perlu mengaktifkan package terlebih dahulu, yaitu library Unit SQL dan QCC. Sekarang, nah jika sudah, bisa langsung kita input Excel yang tadi telah dibuat. Dari putaran. Nah, untuk soalnya sudah, atau Excel sudah masuk ke sini. Soal satu, soal dua, dan soal tiga. Saja kita lanjutkan untuk soal nomor satu, yaitu untuk menghitung koefisien korelasi R. Dengan sinteks berikut, kita input dulu Excel-nya tadi, hitungin modul 3 sama data dari soal satu. Untuk X-nya yaitu soal satu dolar, ini fungsinya untuk mengambil data yang ada dalam Excel kita. Itu kan di soal satu terdapat waktu tidur X dan produktivitas Y. Selanjutnya untuk for X dan Y dan for core.s.test X dan Y.
dapat hasil sebagai berikut, yaitu T-nya 97,5, DF-nya 10, dan P-value-nya itu 2,063 sekian. Alternative hypothesis, true correlation is not equal to 0 0,95% confidence interval. Nah, itu untuk confidence intervalnya itu 0,7375932 dan 0,9781052. Dengan sampel estimasi kode kemenangan skor yaitu 0,9214427. Untuk mencari model regresi linear sederhananya dengan sinteks berikut, LM buka kurung G, ini simbol kayak ombak juga, terus X tutup kurung. Nah, untuk hasil dari persamaan model regresi linear sederhananya yaitu koefisien intercept, interceptnya itu 0,667 dan X-nya 1,0000. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu sama menghitung koefisien korelasi R-nya. Cara yang masih sama yaitu X soal 2. Kita panggil yang di soal 2, X-nya adalah oh, konsumsi kalori dan Y-nya itu program diet dengan skor kurung X, Y, tutup kurung dan core dot test kurung X, Y. Sama fungsi dolar itu untuk memanggil data yang ada dalam Excel atau sub, sub title-nya. Langsung kita. Nah, ini didapat hasilnya itu untuk data X dan Y-nya T-nya 98,1022, BF-nya 98, NP value-nya sebenarnya 3,985 sekian. Dan alternatif hypothesis to correlation is not to equal to 0 confidence interval yaitu 0,7754773 dan 0,9870207 dengan sample estimate yaitu 0,9441245. Selanjutnya kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhananya dengan sinteks berikut: LM buka kurung X, Y, ombak Y, X, tutup kurung. Sementara dengan confidence coefficient interceptnya adalah 29,80992 dan X-nya itu 0,02626. Untuk soal nomor 2, lanjut kita ke soal nomor 3, masih dengan cara yang sama, itu menghitung koefisien korelasi dan X-nya di sini itu permintaan juta lembar saham, Y-nya harga RT per lembarnya. Untuk X-nya dan Y-nya seperti itu, dan dolar masih sama fungsinya untuk memanggil data yang ada dalam Excel. Kita lanjutkan dengan for buka kurung X, Y tutup kurung dan for test buka kurung X, Y tutup kurung. Sekarang, nah didapat juga untuk data X dan Y-nya itu tes dengan 0,02464, DF-nya sama dengan 4, dan PPU-nya sama dengan 0,9815. Dengan alternatif hypothesis is true correlation is not equal to 0,95% confidence intervalnya yaitu 0,8 minus 0,8077135 dan 0,8157250 dengan sampel estimate-nya yaitu 0,012311912. Lanjut kita akan membuat persamaan model regresi linear sederhana dengan sinteks yang masih sama seperti di atas, yaitu LM buka kurung Y ombak, atau ini sebutannya apa ya, saya bilang ombak aja, X tutup kurung sekitaran. Nah didapat yaitu koefisien interceptnya 1,090 sekian dan X-nya 5,507 sekian. Lanjut untuk membuat scatter plot-nya dengan sinteks plot dua kurung X, Y. Kan? Nanti akan muncul di sini untuk scatter plot-nya. Nah, untuk scatter plot-nya ini tidak ada yang di luar batas kendali. Berarti sudah sesuai dan kita akan membuat garis regresinya dengan sinteks outline buka kurung LM buka kurung lagi Y buka ombak X buka kurung 2 kali. Sementara nah untuk garis regresinya masih berikut.
tidak ada yang di luar batas atau tidak ada pergerakan yang secara konstan. Ini pergerakan yang abnormal, dan ini masih untuk pergerakan garis ini masih lurus atau masih konstan untuk pergerakan datanya. Oke, sekian untuk penjelasan dari ketiga nomor pada tuning kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.